Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah didatangi dua orang. Yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Yang miskin itu mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah yang punya maqamul istijabah, punya kedudukan di mana doamu dikabulkan oleh Allah. Iya, tolong doakan aku wahai Nabi Allah, aku dalam keadaan sempit, aku nggak punya apa-apa, tolong doakan aku menjadi orang kaya." Apa kata Nabi Musa? Iki sing biasanya takok-takok tolak miskin. Ngaji nuki yo dulang tolak melarat. Ya ada tolak melarat. Apa tolak melarat? Kata Nabi Allah Musa, kalau kamu ingin kaya, aku mohon turuti satu hal. Apa Nabi Musa? Mulai detik ini bersyukurlah kamu, aku akan mendoakan kamu kaya. Mulai detik ini, jam ini, kamu harus jadi orang bersyukur. Apa jawab orang miskin ini? Wahai Nabi Musa, dengan apa aku mau bersyukur? Yang aku syukuri itu apa? Aku ingin kaya, nggak kaya-kaya. Aku ingin punya uang, nggak punya uang. Yang aku gunakan bersyukur apa? Ya sudah kalau nggak mau. Orang ini pergi sambil menggerutu. Ya kondo gak no sugih ya ngelera kaprah. Yang satu orang kaya. Tapi biasanya mata orang miskin seperti itu ya. Urung lengkap wis dianu. Kemudian orang kaya ini datang, ya Nabi Allah, doakan aku untuk menjadi orang miskin. Jadi yang miskin ingin kaya, yang kaya ingin miskin. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau minta miskin? Karena hartaku telah banyak menyibukkanku, sehingga tenagaku terkuras dengan kekayaanku. Semua waktuku terkuras karena kekayaanku. Tolong Nabi Allah Musa, doakan aku untuk menjadi orang miskin. Apa jawab Nabi Musa? Nggak usah aku doakan. Mulai besok jangan sambung silaturahim. Bercerai-berai saja dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu, dengan kerabatmu. Kemudian kamu harus selalu menggerutu. Jangan pernah bersyukur di dalam hati. Keraskan hatimu, musuhi semua orang. Kamu akan cepat miskin. Jadi tahu ya resep miskin? Apa resep miskin? Musuhi wong, menggerutu, putus silaturahim, itu resep miskin. Kalau Anda miskin berarti beberapa hal itu ada di dalam diri Anda. Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku bisa menggerutu? Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku bisa memutus tali silaturahim? Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku tidak bersyukur sedangkan anugerah Allah telah banyak diberikan kepada aku? Dari cerita Nabi Allah sehingga orang ini tidak bisa miskin. Yang miskin tidak bisa kaya. Berarti dari kesimpulan ini resep kita untuk kaya itu apa? Bersyukur. Mulanya enten ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu bukti nyata bahwa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Makanya diikrarkan malam ini setelah kita mengaji ayat ini, ayolah kita mudah bersyukur. Wong diknane wis di anu fa bima rahmatin minallah apa nek ngarani fa bidzalika fal yafrahu. Maka orang itu jangan sekali-kali duwe hati susah. Jangan sekali-kali kita punya hati yang sedih karena sedih itu apa? Kriminal atau dosa ngono ae. Lah, di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi Allah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menceritakan di Bani Israel itu ada 3 orang. Mungkin sampean sering mendengar cerita ini, tapi ini diulang terus untuk apa? Untuk memberi respon positif terhadap diri kita. Jadilah orang bersyukur. Dahulu ada 3 Bani Israel, 3 orang Bani Israel, itu satu dia punya penyakit lepra. Lepra itu tangannya putus, membusuk, gatel, panas dingin. Sehingga orang yang punya penyakit lepra ini dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi oleh keluarganya. Istilahnya diasingkan. Kemudian tidak ada yang mau menemani. Yang ketiga orang tunanetra, orang buta, dia juga diasingkan, dia juga tidak punya banyak teman. Akhirnya ketiga orang ini nasibnya sama. Sama-sama tidak punya teman, sama-sama diasingkan, sama-sama tidak diharapkan oleh masyarakat. Akhirnya Allah mengirim malaikat rahmat ke sana.
menemui yang lepra. Wahai, betapa nasibmu seperti ini, kata malaikat itu. Seandainya engkau punya doa yang mustajab, apa yang ingin kamu minta kepada Allah? Aku ingin lepraku disembuhkan, kulitku mulus kembali, sehingga orang-orang akan mencintaiku, menyenangiku, tidak menjauh dariku. Kemudian seandainya engkau diberi kekayaan, engkau ingin punya apa? Zaman biyen ku ngono Fortuner ya, urung ngono Pajero. Mintanya, aku ingin onta. Akhirnya malaikat ini menyentuh tangan orang yang punya penyakit lepra ini, seketika tangannya sembuh. Baunya harum. Kemudian dia diberi 10 unta. Ini aku beri kamu 10 unta, rawatlah dengan baik, bersyukurlah kepada Allah karena ini adalah pemberian dari Allah. Akhirnya orang ini kaya raya sampai berpuluh-puluh lembah. Satu lembah penuh dengan unta. Cara lembah ini cara saiki ya wis padang ngoro-oro penuh dengan unta dia. Berarti orang ini menjadi kaya, dicintai banyak orang. Kemudian yang kedua siapa? Buta, punya penyakit gatel, gudik. Akhirnya seandainya kamu punya permintaan, apa yang kamu minta kepada Allah? Aku hanya ingin gatel kuning rambut ini dihilangkan, baunya menjadi wangi, orang-orang mencintaiku. Diusap karo malaikat sembuh. Kemudian setelah sembuh, kamu ingin kekayaan apa? Kalau kamu ingin, yang aku inginkan adalah sapi. Akhirnya diberi sapi sama Allah, sehingga sapi ini, ya pesan malaikat bersyukurlah. Karena ini adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, tunanetra. Apa yang kamu inginkan seandainya kamu doamu diijabah? Tunanetra ini menjawab, aku ingin mataku melihat. Kemudian kekayaan apa yang kamu inginkan? Levelnya turun nih, kambing. Akhirnya diberi 10 kambing. Akhirnya 3 orang ini sama. Yang buta menjadi kaya, yang budak menjadi kaya, yang lepra menjadi kaya. Yang lepra punya lembah yang berisikan unta, yang budak punya sapi yang lembahnya penuh dengan sapi. Kemudian yang tunanetra penuh dengan kambing lembahnya. Akhirnya malaikat ini disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah selang beberapa tahun untuk kembali ke sana. Yang lepra dan malaikat iki membo. Membo itu bahasa Indonesianya apa? Masa menyamar. Menjelma. Malaikat ini menjelma menjadi manusia yang terkena penyakit lepra, baunya busuk, orang-orang menjauhi dan datang ke situ. Wahai makhluknya Allah, wahai hambanya Allah, aku adalah orang musafir yang kehabisan bekal, sehingga apa yang aku gunakan untuk tunggangan kendaraanku pun telah aku makan. Maka demi kemuliaan Allah dan anugerah Allah yang diberikan kepadamu, wahai orang kaya yang istilahnya makmur saat itu berkelimpahan, berilah aku 1 untamu. Apa jawabnya? Enak mencoro. Kene sing nyambut gawe tenan-tenanan, kene yang kerja keras, kuno tahu-tahu njaluk unta. Aku mendengar kata malaikat ini bahwa dulu engkau adalah orang yang terkena penyakit lepra. Dulu engkau dijauhi orang. Tapi aku mendengar Allah memberimu anugerah berupa unta sehingga engkau menjadi kaya raya. Apa jawab yang penyakit lepra ini? Kata siapa? Unta ini turusan unta ini tinggalan nenek moyangku dulu. Bapakku, nenekku, buyutku, canggahku, warengku, gantung siwur, udek-udek, kabeh sak mendhuwur. Itu semua kaya. Siapa yang mengatakan aku dulu miskin dan dijauhi orang? Kalau kamu berbohong, maka Allah akan mencabut anugerahmu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang lepra ini dihabiskan oleh Allah untanya, dijadikan kembali menjadi orang yang terkena lepra. Akibat wa qalilum min ibadiyas syakur. Makanya nek cara wong ingatlah masa itu. Kemudian yang kedua siapa? Buta. Orang buta ini sama persis. Malaikat membo menjelma menjadi orang buta.
setelah menjelma menjadi orang botak, ditanya lagi, ini anugerah dari Allah? Bukan, ini adalah pemberian nenek moyangku. Bapakku kaya, terus apa kakekku kaya, kemudian buyutku kaya, canggahku kaya, warengku kaya, gantung siwur, udek-udek, terus udek-udek apa Mbah Grom? Masa debok bosok. Pokoknya sak mendur iku. Masa debok bosok. Jadi apa? Bapak, terus kakek, terus buyut, terus canggah, terus wareng, terus gantung siwur. Udek-udek dhisik, udek-udek terus debok bosok. Lah yo wong kakeknya gak debok bosok lho. Nah itu kaya semua. Akhirnya aku mendengar bahwa sapi, lembahmu yang dipenuhi sapi ini anak adalah anugerah pemberian dari Allah, dan aku minta satu saja dari sapimu. Apa jawab si bodak ini? Tidak. Kalau kamu berbohong, maka harta kekayaanmu akan habis. Enggak, silahkan. Aku enggak pernah berbohong. Habis ini sapi ini. Yang ketiga siapa? Yang buta, tunanetra. Yang lepra hartanya habis, yang sapi hartanya yang botak hartanya habis, yang tunanetra. Ada orang tunanetra ini, malaikat yang menjelma menjadi tunanetra. Dia kesulitan meminta bantuan untuk perjalanannya dimudahkan. Aku minta satu kambing darimu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa kata tunanetra ini? Kamu nggak tahu saya dulu itu seperti kamu. Jangankan satu, kamu minta 100 tak kasih. Ini semua adalah fadl dari Allah. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Sudah kamu minta mana? Sudah kamu minta mana? Akhirnya malaikat itu, enggak, aku enggak minta apa-apa. Aku diutus oleh Allah hanya untuk mengujimu. La in syakartum la azidannakum wa qalilum min ibadiyas syakur. Ayatnya sudah jelas, siapa yang bersyukur akan ditambah. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa? Karena menganggap qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kita meraih ini karena ini adalah kemampuanku untuk menghasilkan pundi-pundi harta ini. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kunci daripada kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah itu bersyukur. Bersyukur dengan apa? Pemberian dari Allah. Kita bersyukur menghadap Allah, kita pede. Untuk apa anugerah yang aku berikan kepadamu? Hartamu, jabatanmu, waktumu, kesehatanmu, semua ditanyakan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, kita bisa menjawab. Kesehatanku untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Hartaku untuk berjuang di jalanmu ya Rabb. Waktuku aku habiskan untuk berzikir kepadamu ya Rabb. Akalku aku gunakan untuk memahami ayat-ayatmu ya Rabb. Semua nanti terjawab. Itu sebagai bentuk perwujudan syukur. Akalmu kamu gunakan apa? Ning dunya catatan ngaji ora ngopi ya ning Pak. Wah iki ya ngopi nek ngopi apa? Ngolah pikir ya ora apa-apa. Lah nek ghibah tipis-tipis sana, ghibah tipis-tipis sini. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi sedikit dari orang yang bersyukur. Maka ini pelajaran untuk kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Selalu napa? Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada satu sahabat dulu yang bernama Abi Qilabah. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad ini melewati satu daerah di Aris, satu daerah di Mesir. Ini diceritakan dalam Qisasul Aulia. Itu dia bertemu dengan seseorang yang digubuk. Mulutnya tidak pernah berhenti untuk berzikir, selalu basah. Setelah aku lihat di perkemahannya, ternyata orang itu kakinya lumpuh, tidak bisa apa-apa, kulitnya kering keruntang. Setelah ditanya, ternyata dia beberapa hari tidak makan. Terus zikirannya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uang pirang-pirang dina ora mangan, sikile lumpuh, kulit kering keruntang, badan panas sekali. Iku zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga Abdullah bin Muhammad iki janggal, sing di alhamdulillah ya apa? Wong sampai eneng mau gregeten karo Gusti Allah, misoh-misohno pengiran gak karo-karuan.
Wayah nyaur utang orang duit-duit. Wayah goleki anak-anake, wah nakal. Us. Sampai musuh-musuh Gusti Allah dancuk tenan. Wakeh. Karena apa? Karena hatinya itu jauh dari syukur. Sehingga Abdullah bin Muhammad ini tanya, apa yang kamu syukuri, Pak? Bagaimana aku tidak bersyukur sedangkan Allah masih menetapkan iman di dalam hatiku? Bagaimana aku tidak bersyukur sedangkan lisan ini masih bisa berzikir menyebut asma Allah? Bagaimana aku tidak bersyukur Allah telah memberi anak yang soleh sehingga setiap hari dalam kelumpuhanku ini Allah melewat anakku mencukupi aku. Cuma berhari-hari ini anakku tidak datang dan aku tidak makan. Aku masih bisa bersyukur karena setiap deraian nafasku yang aku keluarkan itu ada asma Allah. Jadi cara yang disyukuri orang syirik itu syukur. Tak baleni. Kita nggak syirik itu sudah apa? Syukur. Kita nggak maksiat itu wis apa? Syukur. Terus yang mbok susah ya apa? Tolong carikan fulan. Siapa tahu engkau menemukan anakku ciri-cirinya seperti ini. Dicari oleh Abdullah bin Muhammad ini. Ternyata setelah dicari, ternyata di bebatuan itu ada jasad anak muda, ciri-cirinya persis. Dilihat, oh ini anaknya, ternyata anaknya ini dimakan harimau. Datang ini Abdullah bin Muhammad membawa jasadnya. Bapak, ketika Nabi Ayub hartanya dihabiskan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Bersabar. Jawabnya bersabar. Ketika Nabi Ayub anak-anaknya ada wakilah 14 orang, berjumlah 14 orang diambil oleh Allah dalam waktu seketika, daf'atan wahidah. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Bersabar. Kemudian istri-istri Nabi Ayub minta cerai. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Bersabar. Aku kabarkan kepadamu wahai orang tua bahwa anakmu telah dimakan oleh binatang buas dan jasadnya aku bawa. Wahai fulan, alhamdulillah Allah telah mengirimmu ke sini untuk merawat jenazah anakku. Dalam keadaan seperti itu lu masih bersyukur. Dalam keadaan anaknya dicabik-cabik oleh binatang buas, dia masih bersyukur. Karena apa? Anakku diwafatkan dalam keadaan iman dan berbuat baik kepada orang tuanya. Berarti Allah mengirimmu wahai fulan untuk memandikan jenazah anakku, mensolatkan anakku, dan selanjutnya memandikan aku dan mensolatkan aku. Saat itu langsung Abi Kilabah meninggal dunia. Setelah itu Abdullah bin Muhammad ini mencari orang untuk membantu dia. Setelah orang-orang tahu, Masya Allah, ini adalah sahabat besar yang bernama Abi Kilabah. Masyhur sekali. Jasadnya harum, wangi, semerbak. Karena orang ini selalu bersyukur. Dan terus awake dibanding Nabi Kilabah, Masya Allah. Terus sing mbok susahi opo? Ayo, sing sumpek-sumpek ya, ayo. Sing disusahi opo? Napa Pak Ikram sing disusahi? Enggak ada. Apa jajal? Ayo ngomong saiki, sapa sing mbok susahi? Wah. Kalau dia susah, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Karena kesedihan itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Karena kesedihan kita menuju kepada Allah, fafirru ilallah. Sebenarnya Allah itu sudah, bahasannya banyak. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Banyak sekali anugerah yang sudah Allah kasih kepada kita. Cuma kadang-kadang kita itu nggak merasa dikasih Allah. Makanya ada satu hadis dari Rasulullah, al-qalil minal mahbub katsirun, itu penting kita pelajari dan selalu kita tanamkan dalam hati. Al-qalilu minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai itu akan terasa besar. Tak boleh nih. Sedikit dari yang kita cintai itu akan terasa besar. Pemberian sebesar apapun kalau kita benci itu nggak ada nilainya. Menurut sampean tukaran karo tonggo, sampean musuhan sama orang, sampean dikasih 2 juta uang nggak kelihatan. Karena apa? Benci. Saya itu pernah dikasih uang sama Habib Syah. Karena saya seneng sama Habib Syah, dikasih uang 2.000, Pak.
2.000, kecil atau besar itu? Hah? Saya pernah dikasih uang Habib Syekh 2.000. Dikasih Gus Baha mulai 20.000 sampai 1.000 sampai petang atau 1.000 you tahu. Uangnya masih Pak sampai sekarang karena apa? Aku mencintai mereka. Tak simpen. Masih 2.000. Tapi tak titiknya tak tambahi dewi Pak. 2 miliar. Loro kan 2.000 toh, nolih tak tambahi. Ditambahi piro tak kayak titik. Tak tambahi 6. Terus tak limenating. Loh jangan tanya, uang 2.000 ini dari Habib Syekh lebih berarti daripada sampean kayak 2 juta aku gak patek seneng sampean. Paham maksudnya ya? Enggak, aku tahu cerita wong-wong loh. Kabeh rak yo tahun 6 pernah muda kan. Zaman yang musola podo turu, masya Allah podo ngobrol. Ono bocah, sapa Pak Sakwin sing mbok senengi biyen Cak Win? Zaman yang langgar Cak Win. Siti ya. Nah, misalnya Siti misalnya. Neng musola iku ono bocah enom seneng sama Siti. Setiap malam ngobrolnya tentang Siti. Memang orang yang mencintai itu selalu menyebut namanya. Kita mencintai Allah, mulut ini nggak akan pernah kering menyebut nama Allah karena kita mencintai Allah. Ono wong seneng Siti, bendino aku mau lo ketemu Siti. Wes wingi wes mbok critakne. Urung wing cerokane cek narok ya. Dulu sebelum namanya kan Winarno. Sebelum ngaji celokane nar. Nar itu kan neraka. Jadi kehidupannya kelayapan kesini kesana panas ya. Nar itu artinya panas. Nar panas. Nah setelah ngaji sekarang panggilnya tidak nar tapi win itu artinya kemenangan. Saya celuk nar di saya. Wah ayo nar zaman jahiliyah kan. Ayo nar wingi ki wis sampean ceritake kamu ketemu Siti ya. Tapi ini beda kok. Beda gimana Mas Nar? Siti itu tadi senyum sama saya. Wah, senyum tok dari yang dicintai. Masya Allah, ora iso lali. Wong seneng. Sampai jadi bojone. Hari berikutnya Narno ini dikasih permen Kopiko. Nek ngerumat ya Allah. Diocei didilat leboke plastik ada isak ya Allah. Sak musola geger nar. Glani Kopiko nek ngerumat. Apa kata Cak? Jangan lihat Kopikonya. Aku beli Kopiko sak terkuat. Wong tuku kursi sak tronton kuat. Apalagi beli Kopiko kuat. Jangan lihat Kopikonya, tapi ini Kopiko dari Siti. Kecil dari yang kita cintai akan terasa besar. Allah sudah ngasih banyak kepada kita. Anugerah. Mata bisa berkedip, nyawa yang masih ada di kandungan badan, iman yang masih menetap, kesehatan yang masih bisa digunakan. Itu semua anugerah Allah banyak dan besar. Tapi mungkin karena kita belum terlalu mencintai Allah, sehingga anugerah yang sebesar itu kelihatannya kecil. Berarti sing keliru Allah apa awake? Awake. Berarti kalau Anda ingin tahu seberapa banyak Allah ngasih anugerah ke kita, seberapa besar Allah di dalam hati kita. Itu jawabannya. Gusti Allah ki kurang ngaku ki karo aku ki mbah piye yo. Modelnya rapatek perhatian no. Aku itu kurang ngopo jajal tahajud wes sedekah wes kok ngene ae. Itu karena kamu menganggap Allah itu kapitalis dan makelaran. Mestinya jangan gitu pula pikirnya. Allah sudah ngasih banyak kita karena kita belum terlalu mencintai Allah dan tidak mencintai Allah, makanya kita seberapapun dikasih Allah kelihatannya kecil. Tapi sedikit apapun pemberian, kalau kita mencintai Allah kan besar. Orang dikasih sakit sama Allah, kalau dia cinta Allah, alhamdulillah dosaku hilang sebab sakit ini. Orang tidak dikasih uang sama Allah, kalau dia cinta Allah, alhamdulillah gara-gara aku nggak duit gak iso selingkuh. Perkara aku duwe potensi soalnya. Yang ganteng yo ngomong enak, wah lagi potensi mulai alhamdulillah ya Allah gak duit lah. Dalam setiap keadaan kita bisa bersyukur, paham maksudnya ya? Berarti sing salah Allah apa awake? Awake kita belum mencintai
Allah. Makanya pemberian Allah yang begitu besar terasa sangat kecil.